Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang IBM Cloud, yang dimana anggota kami terdiri dari pertama Arnold Jerikalo, yang kedua Febi Afifah Azahra, yang ketiga saya sendiri yaitu Nines Egarastu Alpeina, dan yang keempat terdapat Rafif Noval. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari 2 jurnal, yang dimana jurnal pertama bertemakan tentang Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Lalu jurnal kedua yaitu A Blockchain Framework to Secure Personal Hard Record atau PHR in IBM Cloud-based Data Lake. Pada jurnal pertama yang berisikan Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Pada overview dari Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud, yang dimana di dunia saat ini sebagian besar orang-orang menggunakan mobil sebagai alat transportasi. Lalu, dengan seiring bertambahnya populasi penduduk yang begitu besar, parkir kendaraan menjadi perhatian utama. Masalah yang banyak terjadi akibat kesusahan mendapatkan tempat parkir. Antara lain, susah dalam melakukan aktivitas lain di luar dari kendaraan, yang dimana harus sebelumnya memarkirkan kendaraan tersebut terlebih dahulu. Dengan situasi tersebut, pada jurnal ini dilakukan sebuah pendekatan smart system untuk menjalankan sistem parkir bertingkat secara efisien. Selanjutnya, untuk mengotomatisasi prosedur parkir dengan memantau metrik seperti jarak dan ruang parkir yang tersedia menggunakan Node MCU dan IBM Cloud. Jarak tersebut diukur kemudian di informasi tersebut akan dikirimkan ke Node-RED melalui protokol MQTT. Dashboard Node-RED ini memungkinkan pengguna untuk melihat ketersediaan dari lokasi manapun yang ingin digunakan. Namun, jika jaraknya terlalu jauh, maka ruang tersebut akan kosong atau tidak terbaca. Ataupun bahkan jika kondisi area parkir tersebut penuh, maka terdapat pemberitahuan juga yang akan dikirimkan. Penggunaan ini menggabungkan IFTTT dan Node-RED, serta terdapat sebuah Watson Assistant yang dimana merupakan virtual assistant yang membantu konsumen dengan berbagai pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya terdapat Objective Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Smart Parking System berbasis reservasi ini dikembangkan untuk memesan sebuah tempat parkir di kawasan perkantoran. Sistem ini memiliki pintu otomatis dengan DC servo motor dan ultrasonic sensor. Dengan memperhatikan sebuah konektivitas internet, web application yang terintegrasi dengan sistem memudahkan pengemudi dengan menampilkan ruang parkir yang tersedia. Selanjutnya terdapat sebuah metode dari Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Smart Parking System berbasis reservasi ini dikembangkan untuk memesan sebuah tempat parkir yang kosong. Tempat yang kosong tersebut akan terdeteksi oleh sensor ultrasonik secara real-time, diperbarui di Cloud MQTT. Sistem ini selalu diperbarui secara real-time, yang dapat membantu pengguna menggunakan tempat kosong secara lebih cepat. Norah, Faroki, dan kawan-kawan telah merancang sistem berfokus pada kendaraan yang telah terdaftar oleh pemerintah. Kamera ANPR dapat menangkap gambar plat nomor kendaraan untuk memverifikasi pemesanan dan membukakan pintu parkir tersebut.
Selanjutnya, menggunakan sebuah teknologi RFID dan penggunaan protokol MQTT untuk memperbarui ketersediaan tempat parkir yang merupakan salah satu fitur utama dari sistem ini. Selanjutnya, pada sistem ini juga menggunakan Receive Signal Strength Indicator atau RSSI, Time of Flight atau TOF, dan Angel of Arrival atau AOA. Digunakan untuk mengatur jarak dan slot untuk parkir. Sistem ini memiliki modul GSM untuk mengirimkan teks pesan tentang informasi seputar parkiran tersebut kepada pengemudi. Parking system ini mencakup opsi pemesanan dengan menggunakan mobile dan web application yang didukung dengan DNS dan server. Sistem ini pula telah terintegrasi dengan sensor IR yang berfungsi untuk mendeteksi respons sekitar kendaraan tersebut untuk meminimalkan kompleksitas hardware diubah menjadi tata letak PCB. Selanjutnya, pada protokol MQTT dan hardware telah terhubung pada cloud yang digunakan yaitu IBM Cloud, yang dimana ia menyediakan berbagai fitur lain untuk meningkatkan sistem tersebut. Pada sistem ini pula menggunakan mekanisme parking meter, yang dimana setiap tempat parkir terdapat alokasi untuk waktu check-in dan waktu check-out. Didesain dengan sebuah flowchart yang dapat membantu sistem bekerja lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, untuk proses pemesanan slot parkir ini berbasis OTP, yang dimana setelah slot parkir dipesan, maka pengguna akan mendapatkan kode OTP yang diperlukan pada saat memasuki area parkir, sehingga berguna untuk menemukan tempat parkir di area terdekat bila diperlukan. Selanjutnya, terdapat analisis dari Smart Parking System using MQTT Communication Protocol dan IBM. Smart Parking System ini menggunakan data sensor untuk memantau membandingkan dengan ambang batas dan jika nilainya tidak berada di bawah kisaran optimal, menampilkan bahwa tempat parkir penuh, atau memberitahu kepada pemilik ataupun keamanan bila digunakan lalu berbagai data jarak jauh ini dikumpulkan oleh sebuah sensor ultrasonik. Berikut merupakan gambar dari block diagram dari sistem yang dimana pada hardware yaitu dari sensor ultrasonik dikirimkan diolah menjadi node MCU yang ditransformasikan melalui protokol MQTT kepada IBM Cloud, yang dimana pada IBM Cloud ini terdiri dari IBM IoT platform, yang dalam platform tersebut dibagi ke berbagai dashboard, yang dimana Node-RED dashboard dan application. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu selain untuk mengenali slot parkir tersebut, pada Watson Assistant yang telah dibuat berguna untuk melacak tempat parkir di suatu tempat dan menerima pembaruan langsung melalui email. Pada protokol MQTT ini akan mengurangi ancaman suatu keamanan data ini mewakili seberapa jauh objek yang terletak dari sensor. LED pada rangkaian tersebut akan menyala bila tidak ada objek di sekitar sensor, yang berarti area parkir itu kosong. Kemudian data sensor ini akan dikirimkan ke node MCU yang mendorong data ke IBM Cloud Platform menggunakan protokol komunikasi MQTT. Seluruh proses smart system ini menggunakan Wi-Fi sebagai teknologi nirkabel. Selanjutnya, dalam platform IBM Cloud ini, data diverifikasi untuk diterima menggunakan log terbaru dalam riwayat perangkat. Selanjutnya, dashboard Node-RED dikembangkan untuk memberitahu pemilik atau keamanan area parkir
tentang parameter dan mengirimkan peringatan apabila area parkir tersebut sudah penuh. Pemberitahuan email tersebut akan dikirimkan ke pemilik dengan menghubungkan Node-RED dan IFTTT setiap kali tempat parkir yang ingin dituju telah penuh. Rintangan dari Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud ini antara lain adalah: 1. Sistem ini memiliki kriteria wajib untuk memasuki area parkir tersebut dengan berfokus pada beberapa kendaraan yang telah terdaftar pada pemerintahan. Jika tidak, maka slot parkir tersebut tidak bisa terbuka. 2. Proses mendeteksi jumlah cahaya yang dipantulkan kembali dari rintangan untuk menentukan keberadaan kendaraan yang telah terparkir. Selanjutnya yaitu cara implementasi Smart Parking ini. Smart Parking System ini diimplementasikan menggunakan Node MCU dan dilihat dengan menggunakan dashboard Node-RED dan mobile application pada slot parkir tersebut menggunakan sensor ultrasonik. Untuk mendeteksi keberadaan mobil, data-data tersebut dikumpulkan dari sensor dengan menggunakan Arduino ID, yang kemudian data akan dikirimkan ke IBM IoT platform menggunakan protokol MQTT. Data tersebut lalu diperoleh secara real-time dan diproses pada platform IBM ini. Selanjutnya, IBM Cloud ini digunakan sebagai platform karena dashboard Node-RED. Watson Assistant dan semua aplikasi dikelola di dalamnya menggunakan akses gratis yang disediakan oleh IBM Cloud. Setelah itu, akan ditransfer ke Node-RED menggunakan IBM IoT. Node alur tersebut dibuat untuk memproses data dan menampilkannya pada dashboard Node-RED. Dashboard Node-RED ini dikembangkan untuk memberitahu pemilik atau keamanan area parkir tentang parameter dan mengirimkan peringatan jika area parkir tersebut telah penuh, serta pemberitahuan itu akan dikirimkan melalui email. Berikut merupakan diagram alur kerja dari proses Smart Parking System ini. Jadi bisa kita lihat dari workflow diagram pada gambar di samping ini. Jadi alur kerjanya itu pertama dia mengkolek data dari sensor MQTT ini, lalu dikirimkan ke cloud platform IBM ini. Nah, terus REST API-nya ini yang bakal mengirimkan value Node-RED untuk menciptakan display dalam dashboard Node-RED dan untuk menciptakan display dalam mobile app. Berikut merupakan pengaturan bahwa sensor ultrasonik dan LED terhubung ke microcontroller Node MCU. LED tersebut dapat menyala bila tidak ada halangan untuk transisi gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh sensor yang dimana menunjukkan bahwa terdapat slot parkir yang tersedia. Bisa kita lihat dari gambar di samping ini, ini merupakan hardware setup dari implementasi Smart Parking System ini. Jadi bisa kita lihat pada LED ini berwarna hijau yang dimana ini menunjukkan bahwa slot parkir di zona parkir tersebut masih tersedia. Dan sebaliknya juga, jika hardware setup ini LED-nya tidak menyala, itu berarti zona parkir atau lahan parkir yang berada di tempat itu lagi penuh atau tidak ada yang kosong. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dashboard dari IBM Cloud Platform tersendiri. Platform ini sendiri. Nah, ini masih berkaitan dengan page halaman 18 ini. Jadi, dashboard ini, data-data yang tersebut ini dikumpulkan dari sensor dari sistem yang menggunakan MQTT Communication ini. Lalu sensor tersebut mengirimkan data ini ke IBM Cloud Platform tersendiri ini. Nah, terus dari data-data itu, IBM Cloud Platform ini lalu membuat peristiwa-peristiwa terbaru ke dashboard recent event IBM Cloud Platform ini. Yang bisa kita lihat, ini adalah peristiwa-peristiwa atau event-event yang terbaru dari implementasi sistem using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud ini. Sedangkan ketiga gambar ini dari figur 7 ini merupakan
Node-RED dashboard yang menggunakan pengukuran, dan web UI notification. Sedangkan figur 8 ini merupakan display dari chatbot. Dan figur 9 ini sendiri adalah Node-RED web UI forum feedback. Sistem yang telah diimplementasikan, selanjutnya ada Result Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Sistem yang telah diimplementasikan dan akan menghasilkan sebagai berikut. Dashboard Node-RED memiliki fitur untuk menyesuaikan dan mengembangkan UI. Prototype terdiri dari notification node yang digunakan untuk menampilkan pop-up di dashboard Node-RED. Ini akan menampilkan pemberitahuan parkir sepenuhnya diakomodasi setiap kali tempat parkir yang tidak memiliki tempat kosong. Dashboard menyediakan opsi bagi pengguna untuk menanyakan dengan chatbot untuk menyelesaikan pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Feedback diambil dari pengguna untuk mengoptimalkan sistem UI karena area parkir sudah terisi penuh, maka ia akan mengirimkan surat peringatan untuk memberitahu penanggung jawab parkir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Android application yang terintegrasi dengan sistem menyediakan 3 opsi kepada user untuk meningkatkan experience mereka lalu chatbot dapat mengarahkan pengguna Watson Assistant sebagai tempat untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, jadi gambar di samping ini merupakan gambar dari yang tadi dibilang di atas ini, yang feedback akan dilakukan oleh sistem parking system ini untuk memberitahukan kepada pengemudi bahwa zona parkir yang tersedia itu sudah penuh menggunakan IFTT webhook service. Atau jika pengemudi ingin bertanya-tanya lebih lanjut, pengemudi itu bisa bertanya melalui chatbot yang disediakan di dashboard MQTT Communication Protocol and IBM Cloud ini. Ini contohnya dari yang di email ke pengemudi. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rafif Noval. Lalu berikutnya di sini ada Result Smart Parking System using MQTT Communication Protocol and IBM Cloud. Untuk gambar di atas, yaitu gambar figur 11, di sini tuh ada contoh dari aplikasi sistem Smart Parking. Untuk yang gambar di atas nih, ada contoh lokasi di mana tempat parkir tersebut tersedia. Terus di sini tuh ada misalkan di mana lokasinya tuh, di situ tempat parkir atau di mana tersedia atau tidaknya. Dan untuk yang di bawah nih ada contoh konversasi antara bot atau asisten dengan kita untuk menanyakan di mana tempat lokasi parkir yang kosong dan tersedia atau tidak. Lalu berikutnya ada our suggestion to maximize the solution. Berdasarkan jurnal di atas, kami setuju bahwa karena dengan adanya peningkatan populasi di area parkir, akan mengalami kesulitan seseorang dalam melakukan aktivitas. Maka, dengan menggunakan smart parking system, ini dapat menghemat waktu pengguna dalam mencari tempat parkir. Efisiensi sistem ini dapat dilihat apakah area parkir ramai atau bahkan terdapat ruang kosong dengan menggunakan aplikasi dan sistem email. Status akomodasi diperoleh dengan sangat baik tanpa melakukan berbagai komunikasi dan admin bisa mendapatkan data real-time tanpa menghubungi pelanggan tersebut dengan menggunakan IBM Cloud. Berikutnya, ke depannya sistem ini diharapkan dapat memperluas beberapa fitur di dalamnya, seperti contohnya slot booking, pembayaran online, dan halaman login dapat juga ditambahkan dengan tag RFID yang dapat dilampirkan ke kendaraan dan pembaca RFID dapat digunakan untuk membaca tag. Lalu berikutnya ada jurnal yang kedua, yaitu tentang a blockchain framework to secure personal health record. Overview a blockchain framework to secure personal health record. Sistem kesehatan di dunia saat ini merupakan hal yang sangat penting karena berbagai rintangan dapat dikurangi dengan menggunakan manajemen catatan kesehatan yang lebih baik dan teknologi blockchain tentunya.
Teknologi ini dapat menangani data medis untuk memberikan keamanan dengan memantau serta memelihara catatan riwayat pasien. Pemrosesan data medis dan catatan pasien sangat penting untuk menganalisis obat-obatan yang diresepkan sebelumnya, dan juga untuk memahami tingkat keparahan penyakit dari pasien tersebut. Teknologi blockchain ini dapat meningkatkan keamanan, kinerja, dan transparansi berbagai catatan medis dari sistem perawatan kesehatan saat ini. Manajemen Personal Health Record atau PHR menggunakan data IBM Cloud dan platform blockchain untuk proses manajemen perawatan kesehatan yang lebih efektif. Sistem blockchain yang tradisional biasanya mengurangi latensi. Oleh karena itu, pada jurnal ini berfokus terhadap peningkatan latensi dan throughput. Hasil dari sistem yang diusulkan dihitung berdasarkan berbagai jenis matriks. Lalu berikutnya ada Objective Blockchain Framework to Secure Personal Health Record. Smart teknologi berbasis perawatan kesehatan dibahas secara rinci menggunakan investigasi pengembangan smart teknologi yang berfokus pada persyaratan penting untuk menerapkan sistem keamanan di sektor perawatan kesehatan. Sistem perawatan kesehatan digabungkan dengan proses manajemen kesehatan elektronik berbasis jaringan bersama dengan proses pencitraan klinis. Oleh karena itu, catatan klinis dapat diperoleh lebih efektif dalam hal keamanan, akurasi, dan data pasien yang sensitif terhadap waktu. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain ini, sistem perawatan kesehatan lebih ditingkatkan dengan transparansi dan komunikasi antara pasien dengan praktisi. Untuk meningkatkan keamanan dan privasi data perawatan kesehatan, sistem keamanan yang luar biasa dikembangkan terutama menggunakan HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, dan berikutnya oleh COBIT, Controlled Objective for Information and Related Technology. Lalu yang ketiga oleh DISHA, yaitu Digital Information Security in Healthcare Act, yang berfungsi untuk menjaga data pasien dalam hal menjaga kerahasiaan data klinis. Lalu berikutnya ada Method Blockchain Framework to Secure Personal Health Record. Blockchain ini merupakan sebuah teknologi revolusioner yang memiliki potensi untuk membantu mempercepat operasi manajemen data pasien dengan memungkinkan efisiensi komputasi yang tak tertandingi, dan juga untuk menegakkan kepercayaan dengan cara yang aman. Selain itu, ia menggabungkan sejumlah fitur penting dan built-in seperti penyimpanan terdesentralisasi dan juga transparansi. Karakteristik serta fleksibilitas dan konektivitas akses data memungkinkan penggunaan luas teknologi blockchain dalam aplikasi manajemen data untuk perawatan kesehatan. Blockchain diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada public blockchain. Yang kedua, ada private blockchain. Dan yang terakhir, ada konsorsium blockchain. Blockchain public diamankan dengan metode proof of work atau proof of stake, yaitu seluruh sistem public blockchain terlihat dan identitas setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya dijaga kerahasiaannya oleh sistem tersebut. Maka dari itu sudah dipastikan sangat aman. Selanjutnya, pada private blockchain, hanya satu entitas yang memiliki kendali penuh atas operasi jaringannya. Untuk mendapatkan kesepakatan tentang bentuk blockchain seperti itu, sangat diperlukan agen yang benar-benar sangat dapat dipercaya. Dan yang terakhir, ada konsorsium blockchain. Ini merupakan gabungan jaringan public blockchain dan private blockchain. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Feby. Selanjutnya ada analisis blockchain framework to secure personal health record.
Sifat data kesehatan tersebut dinamis dan dapat berkembang sehingga menduplikasi semua informasi kesehatan ke setiap anggota jaringan, akan menghabiskan banyak bandwidth, memboroskan sumber daya jaringan, dan menciptakan masalah aliran data. Keuntungan dalam penggunaan blockchain pada perawatan kesehatan yaitu sebagai akses kontrol, manager untuk mencatat dan juga sebagai data kesehatan. Indeks atau daftar semua catatan dan data kesehatan pengguna dimasukkan ke dalam blockchain. Indeks tersebut mirip dengan library cards katalog yang dimana mencakup informasi identifikasi unik pengguna, tautan, transkripsi, catatan kesehatan, dan stempel waktu saat transaksi dibuat akan disertakan dalam transaksi blok. Selanjutnya, blockchain kesehatan akan melacak data medis pengguna sepanjang hidupnya, termasuk catatan medis resmi serta data kesehatan aplikasi seluler dan juga sensor yang dapat dikenakan. Semua data medis akan disimpan di data lake yang akan terpisah dari blockchain sendiri. Untuk menjaga privasi dan keaslian data, semua data yang telah disimpan di data lake akan dienkripsi serta ditandai secara digital. Tanda tangan digital dibuat ketika seseorang profesional kesehatan menyiapkan catatan kesehatan meliputi resep, tes laboratorium, laporan patologi, dan MRI untuk memvalidasi legitimasinya. Kemudian selanjutnya di sini ada blockchain enable healthy system. Dari IBM blockchain di bagian patient ini terdapat health consultation, yang kemudian pada policy maker terdapat government policy, rule, dan regulation validation. Pada bagian health data, terdapat data collection, research, dan analysis. Di bagian pharmacies, terdapat medicine distribution. Kemudian di bagian dokter, terdapat medical decision. Dan terakhir, di bagian lab tech, yaitu terdapat patient diagnosis. Nah, di bawahnya ini terdapat encryption dan digitality sign yang mana pada IBM Data Lake Platform dan juga IBM Blockchain dilakukannya indexing. Selanjutnya itu ada obstacle blockchain framework to secure personal health record. Yang pertama itu ada skalabilitas dan kapasitas penyimpanan. Kapasitas informasi pada blockchain yang menyebabkan dua masalah, yaitu kerahasiaan dan skalabilitas. Informasi yang disimpan di blockchain sendiri akan berisi riwayat klinis pasien, catatan, hasil lab, laporan sinar X, hasil MRI, dan berbagai laporan yang berbeda. Keseluruhan informasi yang disimpan pada blockchain tersebut akan sangat mempengaruhi batas kapasitas dari blockchain itu sendiri. Yang kedua itu ada kurangnya keterampilan sosial. Cara kerja teknologi blockchain, tidak semua orang awam dapat menggunakannya. Perpindahan dari sistem EHR terpercaya ke teknologi blockchain akan membutuhkan kesepakatan, karena secara keseluruhan data pada klinik atau tempat perawatan medis lainnya perlu dipindahkan ke blockchain. Yang terakhir, yaitu nomor 3, kurangnya standar yang ditetapkan secara universal. Karena inovasi ini masih dalam tahap dasar dan akan terus berkembang, oleh karena itu pelaksanaan inovasi ini di divisi perawatan medis juga akan membutuhkan waktu serta tenaga tambahan. Itu akan membutuhkan pedoman yang dikonfirmasi dari otoritas internasional yang mengabaikan siklus normalisasi inovasi apapun. Selanjutnya ada implementation blockchain framework to secure personal health record. Untuk menjelaskan proses ini, pada jurnal di atas menggunakan aplikasi webview.js yang digabungkan dengan beberapa dashboard dalam satu halaman aplikasi. Nah, dengan aplikasi inilah komunikasi real-time yang efektif antara pengirim dan penerima dilakukan. Setelah itu, pengguna server Node.js yang dideploy ke Kubernetes container pada IBM Cloud tempat database Redis digabungkan dengan IBM Cloud serta bantuan server Node.js yang dimana proses penyimpanan dan pengambilan data yang efektif dilakukan dengan memanfaatkan Redis database. Selanjutnya ada the technological architecture. Di sini terdapat blockchain operator yang mengirim data ke IBM blockchain platform yang kemudian diterima oleh Kubernetes dan juga Hyperledger Fabric Network. Nah, kemudian dari sebelah kanan, dari user ke tahap view.js, web client terdapat user group. Nah, dari patient ini nantinya data akan dibawa menuju web app, kemudian sampai ke client for patient,
dan akhirnya diterima oleh PatientPeer dan begitu pula yang lainnya. Selanjutnya, dari Vue.js web client nantinya akan menuju ke Node.js server yang akan dikirim juga menuju IBM blockchain tersebut. Selanjutnya itu ada Result Blockchain Framework to Secure Personal Health Record. Hasil implementasi dari teknik yang dikembangkan menunjukkan keefektifan dan ketercapaian metode yang diberikan pada jurnal tersebut. Dengan mengevaluasi pekerjaan dengan berbagai matriks kinerja untuk memeriksa presentasi dan efektivitas strategi yang diajukan, pada analisis keamanan pengembangan teknologi blockchain masih dalam proses dan belum dalam tahap akhir. Para peneliti berfokus pada 3 bidang utama, yaitu integritas, privacy, dan skalabilitas, serta berfokus pada masalah bersama dengan transmisi data. Our suggestion to maximize the solution. Teknologi blockchain di bidang pemrosesan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, dengan menganalisis teknik saat ini, berfokus dengan menggabungkan teknologi blockchain dan AI yang dapat menambahkan nilai bagi sektor penelitian kesehatan dan juga bagi biomedis, serta berfokus meningkatkan latensi sistem perawatan kesehatan saat ini, yang mana harus mengatasi masalah keamanan dan privasi yang masih ada dimiliki oleh pasien, agar mereka lebih percaya pada pekerja medis profesional. Pengadministrasian elektronik medical record atau EMR merupakan digitalisasi rekam medis yang memudahkan penyimpanan dan pendistribusian medis. Aplikasi potensial dari teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan saat ini, yang dimana blockchain digunakan sebagai buku besar digital untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien, perawat, dan perusahaan asuransi, karena sifatnya yang tidak dapat diubah, transparan, terdistribusi, dan juga terdesentralisasi, memungkinkan untuk menggabungkan informasi pasien ke dalam satu file, membuatnya lebih menyeluruh dan memberikan perspektif yang lebih baik kepada perawat tentang riwayat kesehatan pasien. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa suatu pemanfaatan dari IBM Cloud pada kedua jurnal di atas tersebut dibutuhkan untuk proses pengelolaan bisnis. Perusahaan dapat mengelola berbagai layanan dari IBM Cloud melalui application programming interface maupun melalui portal web, yang dimana IBM Cloud ini memberikan berbagai layanan seperti analisis data, kemampuan menyimpan data, dan juga IoT, serta mudah untuk diintegrasikan karena pengguna platform IBM Cloud ini bisa dengan mudah mengelola hubungan antara pelanggan dan juga dengan mitranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.